Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ontologi sebagai kajian ilmu. Ontologi membahas segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat fisik atau konkret maupun metafisik atau abstrak. Ontologi dibagi menjadi 3 objek. Satu, objek material. Seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan penelitian ilmu seperti manusia, alam semesta, dan sosial. Dua, objek formal, yaitu sudut pandang atau perspektif yang digunakan untuk meneliti objek material tersebut. Tiga, ruang lingkup, yaitu mencakup keberadaan struktur dasar realitas dan karakteristik terdalam dari sesuatu. Adapun hakikat realitas, ontologi berusaha menemukan inti atau esensi dari setiap kenyataan, bukan sekedar perwujudannya. Ada beberapa pandangan mengenai hakikat realitas. Satu, materialisme atau fisik, yaitu realitas bersifat fisik, nyata, dan dapat diindra. Dua, idealisme atau rohani. Realitas hakikatnya bersifat abstrak, rohani, atau mental. Yang ketiga, dualisme. Realitas terdiri dari dua hakikat yang berbeda, yaitu fisik dan rohani. Berikut adalah penjelasan mengenai cara ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji dalam perspektif epistemologi. Bagaimana ilmu diperoleh? Epistemologi mengidentifikasi beberapa sumber utama perolehan pengetahuan manusia. Satu, empirisme. Pengetahuan diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, dan persepsi awal, indrawi. Manusia melihat, mendengar, dan merasakan fakta di dunia nyata. Dua, rasionalisme, yaitu pengetahuan bersumber dari pemikiran logis, rasio, dan pemahaman akal, pikiran, bukan dari pengalaman fisik. Tiga, intuisi, yaitu pengetahuan diperoleh secara langsung, batinia, dan seketika tanpa melalui proses penalaran yang disadari. Empat, wahyu, yaitu pengetahuan yang disampaikan langsung oleh Tuhan pada manusia yang menjadi sumber utama dalam ilmu-ilmu agama. 5. Otoritas atau kesaksian, yaitu pengetahuan yang diterima dari para ahli atau sumber yang terpercaya. Adapun metode yang digunakan dalam perolehan ilmu, epistemologi mencakup metodologi atau cara sistematis dalam memperoleh ilmu, terutama dalam konteks ilmiah. 1. Metode induktif. 2. Metode deduktif. 3. Metode ilmiah. 4. Metode kritik. Bagaimana kebenaran diuji? Dalam epistemologi, sebuah pengetahuan dianggap benar atau valid jika memenuhi teori kebenaran tertentu. 1. Teori korespondensi, yaitu pengetahuan benar jika isi pikiran atau pernyataan sesuai dengan kenyataan objek atau fakta empiris. 2. Teori koherensi, yaitu pengetahuan benar jika pernyataan tersebut konsisten dan tidak bertentangan dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah valid. Pengetahuan dibangun secara logis. 3. Teori pragmatik, yaitu pengetahuan benar jika memiliki manfaat praktis, fungsional, atau dapat memecahkan masalah dalam kehidupan manusia. 5. Kritik terhadap kebenaran, yaitu ilmu pengetahuan yang diuji melalui proses memungkinkan untuk dibuktikan agar pengetahuan tersebut berkembang dan lebih akurat. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat nilai, etika, dan kegunaan ilmu, pengetahuan bagi kehidupan manusia. Berikut adalah poin-poin penting aksiologi. 1. Teori nilai. Aksiologi berbagi menjadi 2 komponen utama, etika dan estetik. 2. Tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi memberikan landasan tentang bagaimana hasil keilmuan diterapkan, memastikan kebenaran ilmiah selaras dengan nilai normal. 3. Kompas moral, yaitu aksiologi berperan dalam menentukan arah pengembangan ilmu agar tidak merusak manusia. 4. Fungsi. Fungsi yaitu menilai apakah penggunaan ilmu pengetahuan, misalnya dalam teknologi atau penelitian, sudah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat nilai, etika, dan kegunaan ilmu, pengetahuan bagi kehidupan manusia. Berikut adalah poin-poin penting aksiologi. 1. Teori nilai. Aksiologi berbagi menjadi 2 komponen utama, etika dan estetik. 2. Tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi
memberikan landasan tentang bagaimana hasil keilmuan diterapkan, memastikan kebenaran ilmiah selaras dengan nilai normal. 3. Kompas moral, yaitu aksiologi berperan dalam menentukan arah pengembangan ilmu agar tidak merusak manusia.